kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. tak aruh. Aduh. Muda ini sayang-sayangan. Ibarat baru minggu lalu sahabat kita bahas tentang bagaimana tips cinta dengan Al-Quran. Insya Allah hari ini kita juga akan bahas dengan materi yang tidak kalah serunya dengan kakak-kakak kita nih ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mida dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih di channel kesayangan kita, yaitu Mitra Dai Channel atau Mida Channel. Kami selalu mengajak nih, jangan lupa cari-cari di YouTube dan beri support kalian dalam channel dakwah kami atau channel edukasi kami dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Rizky Haitsul Haq selaku ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia kembali hadir nih untuk membersamai sahabat-sahabat sekalian di dalam acara kesayangan kita semua, yaitu podcast Sahabat Mida. Yang hadirnya podcast ini untuk mengedukasi dan juga memberikan motivasi dan juga tips-tips yang berkaitan dengan spirit Qur'ani agar kita terus mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, insya Allah Ta'ala. Nih lihat dua anak muda yang ada di depan saya nih membuat saya menjadi menggebu-gebu nih, sahabat Mida sekalian. Kita kenalan aja yuk langsung. Nanti saya kenalkan dulu namanya, mungkin nanti kita persilahkan untuk kenalan langsung. Nah ini yang pertama, sebelah kanan saya ada Kak Fahmi Ahmad Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, tenang nggak? Jangan jangan kaget, jangan grogi ya. Siap. Dan di sampingnya ada Kak Azam ya. Muhammad Azam. Alhamdulillah nih. Dua kakak-kakak kita yang ganteng ini sudah hadir di tengah-tengah kita nih untuk sharing nih, sahabat Mida sekalian, tentang tema yang akan kita bahas malam hari. Tapi kita kasih kenalan dulu deh, biar lebih dekat nih ya. Kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. tak aruh. Aduh. Muda ini sayang-sayangan. Ibarat baru minggu lalu sahabat kita bahas tentang bagaimana tips cinta dengan Al-Quran. Insya Allah hari ini kita juga akan bahas dengan materi yang tidak kalah serunya dengan kakak-kakak kita nih ada di depan. Masya Allah. Silakan Kak Fahmi Ahmad Yasin. Halo sahabat Mida, perkenalkan nama saya Fahmi Ahmad Yasin. Saya berasal dari Asgar, asli Garut. Waduh, Asgar. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu ya. Kirain Asgar tuh yang temennya apa sih itu? Thor. Bukan ya, bukan Asgar yang itu, tapi saya berasal asli dari Garut. Oh, Aswaja berarti. Betul. Sunda wal Jamaah, betul sekali itu. Kalau lanjut. Saya alhamdulillah sekarang sedang kuliah di salah satu sekolah tinggi di Jakarta Selatan. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih semester 6 seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Apa namanya, boleh tahu nggak nih kira-kira sudah punya hafalan berapa juz nih? Waduh. Karena tema kita ini kan Qur'ani. Ini beliau ini adalah anak muda yang kerap dekat dengan Al-Quran, baik membaca, tilawah. Bolehlah kita nanti sharing nih gimana kedekatannya dengan Al-Quran nih. Kak Fahmi. Baik. Alhamdulillah. Mungkin motivasinya deh. Jangan hafalan, mungkin malu ya. Berapa hafalannya? Padahal Masya Allah hafalannya sudah banyak ini, cuman ya mungkin malu ya. Kita tanya mungkin motivasinya aja ya dengan kedekatan Al-Quran di masa muda ini, karena jarang-jarang ya anak muda itu di masa muda ini sekarang dekat dengan Al-Quran. Mungkin motivasinya Kak Fahmi boleh. Motivasi terbesar saya adalah membersamai Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu saja cukup. Karena menurut saya membersamai Al-Quran itu tidak mesti butuh waktu yang khusus. Masya Allah. Oh gitu. Betul. Jadi kapanpun, dimanapun
Nah, kita bisa membaca Al-Quran, bersama Al-Quran, merenungi makna-maknanya, ayat-ayatnya, dan mentadaburinya di mana saja dan kapan saja itu. Mumpung masih muda juga ya. Betul sekali. Masya Allah. Saya keinget dulu ada komunitas yang Odoc itu. Iya betul. Yang ada agendanya tuh yang khataman juz di jalan lagi di bis itu. Luar biasa itu. Masya Allah. Ini mumpung masih muda, semangat sekali nih sahabat. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Kak Mami. Siap. Nih sampingnya yang tak kalah gak tampan ya, dan tak kalah spesial juga di pertemuan kita hari ini ada Kak Azam. Boleh Kak Azam kenalan dong Kak Azam? Baik. Untuk nama panjang Muhammad Azam Ramadan. Asal dari Pontianak, Ustaz. Oh, dari Pontianak. Garut, ini Kalimantan ya? Kalimantan Barat. Oh, yang mau jadi IKN itu bukan ya? Oh, bukan. Ya. Itu bagian timur. Oh, bagian timur. Tapi dekat ya. Kalau ke IKN itu berapa lama tuh? Bisa 25 jam. Oh, satu hari. Kalau perjalanan darat. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Sekarang kuliah juga sama satu alma mater dengan Fahmi di salah satu sekolah tinggi di Jakarta Selatan. Semester 6 juga. Masya Allah. Motivasinya dong Kak Azam. Apa nih yang membuat di masa muda ini sahabat, tapi sudah begitu interaktif gitu dengan Al-Quran itu. Masya Allah ya. Silakan Kak Azam, boleh. Motivasinya yang pertama, yang pasti pasti diusahakan untuk selalu menjadikan Allah sebagai tujuan utama akhirat gitu. Masya Allah. Nah, motivasi kedua juga untuk orang tua ya, karena seperti yang kita tahu di akhirat nanti kan kalau anak-anaknya bisa hafal Quran kan bisa berikan mahkota gitu. Motivasi memberikan mahkota luar biasa. Untuk orang tua nanti di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Itu mungkin yang tadi, itu mungkin salah satu spirit yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu, maksudnya ada anak soleh, salah satu amal jariah ya yang tidak terputus pahalanya itu adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang itu. Ya sahabat, Masya Allah, kayaknya saya udah gak sabar nih pengen ngobrol-ngobrol sama dua kakak-kakak kita di podcast kita kali ini nih, tentang tema yang insya Allah kita akan bahas malam ini, pentingnya lingkungan, pentingnya tinggal di dalam lingkungan yang Qur'ani. Jadi lingkungan yang Qur'ani itu menopang atau menjadikan kita dekat dengan Al-Quran. Nah, mungkin nanti kita mau dengar cerita-ceritanya dari kakak-kakak sekalian tentang apa sih yang menjadikan diri kita itu lebih bersemangat ketika sedang di dalam lingkungan yang Qur'ani. Insya Allah dengan Kak Fahmi dan Kak Azam. Baik, sahabat yang kami muliakan, alhamdulillah nih kita sudah kedatangan dua narsum kita, dan tema kita hari ini adalah pentingnya lingkungan yang Qur'ani. Seberapa penting lingkungan yang Qur'ani itu untuk mendorong kita menjadi sahabat-sahabat Al-Qur'an nih, sahabat Mida sekalian. Nah, kita akan dengar dan sharing nih sama pelaku yang sedang dalam proses pendekatan ya, Masya Allah, dengan Al-Quran nih, tapi di masa muda dia. Masya Allah, jarang-jarang nih, kita bersyukurlah dan kita doakan semoga generasi muda kita semakin dekat dengan Al-Quran ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sambil tanya santai-santai aja, kalau mau minum dulu juga boleh. Siap. Kak Fahmi, Kak Azam ini masih kosong. Belum ada sponsornya ya. Boleh lah, nanti kita kerjasama nanti ya. Bisa. Semoga aja nanti ada yang endorse atau apa. Ya, ini kita sharing aja nih, sahabat Mida. Mungkin pertanyaan yang pertama yang kita mau dengar dari kakak-kakak sekalian nih. Yang pertama, seberapa penting sih? Kalau tadi tema kita pentingnya lingkungan yang Al-Quran, sebelum kita masuk ke lingkungannya, mungkin saya pengen tahu seberapa pentingnya sih Al-Quran bagi Kak Fahmi dan Kak Azam dan juga teman-temannya nih yang tadi kuliah di Jakarta Selatan itu ya. Masya Allah, di Jakarta dan menghafal Quran ya, interaksi yang intens dengan Al-Quran itu kan Masya Allah ya.
Nah, apa sih yang membuat itu begitu penting Al-Quran itu buat Kak Fahmi dan Kak Azam ini? Boleh dong share-nya ke kita nih, silakan Kak Fahmi dulu kali ya, silakan. Betul. Waduh, baik. Seberapa pentingnya Al-Quran untuk saya? Tentunya sangat penting sekali ya. Karena Al-Quran bukan sekedar bacaan. Kalau kita baca novel mungkin itu kita nggak dapat pahala. Apalagi komik ya? Betul sekali. Nah, tapi dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita dapat pahala dari tiap huruf-huruf yang kita baca. Betul sekali. Masya Allah. Bukan hanya itu saja. Kenapa bagi saya sangat penting sekali? Karena dalam Al-Quran mengajarkan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan. Masya Allah. Itu yang menjadi motivasi saya, kenapa saya ingin membersamai Al-Quran itu. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran memberikan apa tadi Kak Fahmi? Pahala yang begitu banyak ya. Betul sekali. Setiap hurufnya menghadirkan pahala-pahala ya. Jadi memang Al-Quran itu begitu royal ya sebenarnya buat kita. Betul sekali. Pahala-pahala yang disiapkan itu ya. Sampai setiap hurufnya aja pahala. Bahkan ada hadis yang mengatakan satu hurufnya aja tuh dikali 10 lagi tuh. 10 lagi. Masya Allah. Dan itu menjadi motivasi Kak Fahmi untuk terus membersamai Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kita dengar nih, kayaknya gak kalah seru juga deh. Gak kalah seru pastinya ini. Beliau luar biasa. Kak Azam, ya boleh Kak Azam. Oke. Penting sih Kak Azam nih Al-Quran di diri Kak Azam dan juga mungkin sedikit chat teman-temannya ya yang ada di Jakarta Selatan itu juga mungkin boleh. Kalau ditanya seberapa penting Al-Quran, itu ya bisa dibilang sangat penting ya. Bukan bisa dibilang, emang sangat penting gitu. Betul. Karena apa ya? Al-Quran itu kan sebagai ini apa? Selain sebagai obat dan juga sebagai apa ya? Konsumsi untuk ruh kita gitu. Betul. Nah, begitu. Jadi percuma kalau misalnya seharian sibuk dengan dunia misalnya, tapi apa? Entah itu belajar, walaupun belajar juga termasuk amal ya. Betul, ibadah ya. Ya. Belajar juga bagian dari ibadah. Ya, betul. tapi seenggaknya apa? Dalam sehari seenggaknya ada gitu waktu dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi karena sangat penting gitu kan. Jadi apa? Al-Quran tuh tidak bisa dipisahkan lah gitu. Betul, jadi betul. Ya kalau kita dengar ceramah dari apa ustadz-ustadz yang pernah kita dengar gitu seperti Ustadz Adi atau siapa, nah itu kan bilang nggak mungkin sih dalam sehari itu nggak ada waktu untuk Al-Quran gitu. Betul. Nah jadi kenapa dibilang kayak gitu, karena emang sangat penting gitu. Seperti kayak teman-teman di Mahat kan juga begitu, ada yang seharian tuh kalau nggak lagi belajar pasti di musola dengan Al-Quran. Ada beberapa teman-teman yang seperti itu gitu. Jadi emang Al-Quran memang sangat penting di di kehidupan sih gitu. Jadi menurut Kak Azam ini Al-Quran itu saking pentingnya, sahabat jangan sampai dalam sehari aja kita tidak dengan Al-Quran ya. Ya, seenggaknya baca satu halaman itu udah paling minimal sih kalau menurut saya gitu. Kalau nggak bisa mah satu ayat gitu. Barakallah Kak Azam. Ya berarti ini buat kita penuntut ilmu juga gitu ya, bukan hanya berarti saya udah menuntut ilmu gitu, berarti ya kan itu ibadah juga gitu kan. Betul. Kalau bisa ya kita sambil belajar ya sambil menyisihkan waktu atau menyiapkan waktu untuk kita membaca Al-Quran itu ya Kak Azam ya dan Kak Fahmi ya. Masya Allah. Ini sangat inspirasi Masya Allah sahabat-sahabat sekalian ini. Di umur yang masih muda tapi sebegitu menganggap bahwasanya Al-Quran itu begitu penting. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, saya jadi Masya Allah. Jadi apa nih? Calon-calon menantu idaman. Masya Allah. Waduh. Ya. Mungkin bisa dicarikan. Oh iya, insya Allah ya, insya Allah. Atau ibu letoyibat. Ya. Itu juga terdapat di Al-Quran. Iya, betul. Luar biasa. Insya Allah. Anak-anak yang soleh seperti ini, insya Allah kan dicarikan yang soleha juga. Masya Allah. Amin. Oke, kita lanjut nih. Aduh, makin seru nih kayaknya sahabat obrolan-obrolan kita nih
ya. Terkait pertanyaan yang kedua, yaitu kalau tema kita pentingnya lingkungan yang Qur'ani kan. Mungkin dengan Kak Azam dan juga Kak Fahmi, kira-kira gambaran lingkungan yang Qur'ani dari pengalaman Kak Azam dan Kak Fahmi yang sudah dijalanin nih dengan teman-teman Kak Azam dan Kak Fahmi juga di Ma'had tadi ya, di Jakarta Selatan itu, sebenarnya apa sih? Kita pengen tahu nih ya sahabat ya, apa sih yang membuat lingkungan seperti apa sih yang membuat sebegitu pentingnya dan sebegitu membuat sahabat-sahabat kita yang masih muda ini dekat dengan Al-Quran. Boleh dong gambarannya, kira-kira lingkungan yang Qur'ani yang dirasakan Kak Fahmi sekarang dan teman-teman tuh gimana sih? Kak Azam juga boleh, silakan dari Kak Azam dulu deh, tadi kan Kak Fahmi udah ya. Iya dong, gantian. Gantian. Kak, jangan lupa ya kalau itu boleh minum santai aja. Nah, silakan Kak Azam dulu boleh. Oke, terkait gambaran lingkungan yang Qur'ani ya. Nah, mungkin kalau boleh cerita pengalaman dulu, sebelum di Ma'had yang di Jakarta Selatan sekarang, itu kan Ana sempat di Ma'had yang dulu gitu. Jadi di Ma'had Ana dulu itu di daerah yang di Kalimantan itu ya? Bukan, kalau dulu di Cianjur, Ustaz. Oh, di Cianjur. Santrinya di Cianjur. Masya Allah. Berarti benar-benar belajarnya rantau, Ustaz. Rantau ya, dari Kalimantan, sahabat, mondok di Cianjur ya, aliyah, sanawiyah aliyahnya. Aliyahnya di sana di Cianjur, lalu kuliahnya di Jakarta Selatan. Masya Allah, boleh. Nah, kalau dulu di Cianjur itu kalau bicara lingkungan Qur'ani, nah itu bisa dibilang sangat Qur'ani sih menurut saya. Cuma ya, karena di lain sisi kita belajar agama gitu kan. Okay. Jadi dulu di Cianjur itu nggak ada belajar umum kan. Jadi emang fokusnya ke tahfiz dulu. Jadi di situ hanya belajar menghafal Quran. Jadi agendanya hanya menghafal Quran. Iya, sama ini belajar diniyah lah begitu. Kayak fikih, syariah gitu ya. Syariah. Iya. Nah, di sana itu dalam satu hari itu jam untuk Al-Quran tuh bisa 5 sampai 6 jam, Ustaz. 5 sampai 6 jam sahabat, kapan aja tuh? Itu kan misalnya kita dari bangun lah gitu kan, bangun subuh. Itu sebelum subuh ada halaqah setengah jam. Sebelum subuh udah ada halaqah. Setelah qiyamul lail gitu kan. Masya Allah, itu berarti sepertiga malam ya? Iya. Sudah mulai halaqah. Iya, jadi Masya Allah sahabat baik. Sebelum subuh sudah melingkar gitu ya, melingkar buat agenda menghafal itu ya. Masya Allah. Nah, dari situ itu kan sebelum subuh itu setengah jam hitungannya kan. Jadi habis itu sholat subuh. Nah, setelah subuh itu halaqah lagi 1 jam. Oh, gitu. Kadang 1 jam, kadang 1 jam setengah. Masya Allah. Itu halaqah lagi. Iya. Nah, di situ setelah halaqah pagi itu kan kita belajar. Belajar sampai zuhur. Nah, setelah zuhur itu halaqah lagi 1 jam. Oh, itu yang ketiga tuh. Ya. Sebelum subuh, setelah subuh, setelah zuhur. Nah, setelah itu halaqah lagi setelah asar. Masya Allah. Setelah itu, setelah itu halaqah lagi itu setelah maghrib. 5 kali melingkar itu halaqah itu maksudnya Quran, kelompokan ya, kelompokan buat agenda baik menghafal, mengulang gitu ya, mungkin ya. Masya Allah. Dan itu dijalani selama 3 tahun aliyah itu. Ya, 3 tahun. Masya Allah. Jadi 3 tahun programnya seperti itu gitu. Masya Allah. Karena kan emang fokusnya ke tahfiz gitu. Jadi emang fokusnya menghafal Quran gitu. Jadi emang dalam 1 hari itu emang harus banyak gitu. Dan selain menghafal kan banyak program yang lain gitu yang berkaitan dengan Quran, seperti kayak misalnya qiyamul lail terus qiyamul lail tujuannya untuk mengulang hafalan gitu ya. Iya, gitu. Okay. Dan juga pengulangan hafalan di sana itu kayak difasilitasi begitu. Ada waktu halaqah tertentu yang untuk khusus untuk hafalan gitu. Oh gitu, iya. Nah, jadi setiap kelompokan tadi atau halaqah tadi itu ada agenda khususnya ya. Ada yang mengulang, ada yang setoran mungkin ya. Gitu. Masya Allah. Kalau yang di Jakarta sekarang gimana tuh? Nah, kalau yang di Jakarta sekarang emang nggak sebegitu banyak dengan pas di Ma'had dulu gitu, di Ma'had yang di Cianjur, karena
posisinya kan sekarang sambil kuliah gitu kan. Jadi proporsional waktunya dibagi antara kuliah dan Al-Qur'an gitu. Jadi tetap ada ya. Nah, tetap ada ya. Walaupun sibuk kuliah gitu, tapi tetap ada waktu untuk Al-Qur'an kalau di Mahat. Oh, ini sambil kuliah, sibuknya kuliah, ganti rutinitas saja dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita coba dengar dari Kak Fahmi nih. Apa sih Kak Fahmi nih yang menjadikan lingkungan yang Quran itu seperti apa gambarannya? Gambaran lingkungan yang Quran itu seperti apa sih? Kak Fahmi boleh dong cerita-cerita ke kita nih. Oke, baik. Tadi dari Kak Azam sudah menjelaskan bagaimana waktu-waktunya ya, kegiatan-kegiatannya. 5 kali ya. Iya. Membuat kelompok itu dari mulai apa tadi? Sebelum subuh ya. Subuh. Habis subuh. Habis zuhur. Habis asar. Sama ba'da maghrib. 5 kali sahabat. Baik. Masya Allah. Mungkin gambaran dari saya seperti ini. Sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Iya. Yang di Jakarta Selatan ini? Yang di Jakarta Selatan tentunya yang sebelumnya juga pernah. Sebelumnya juga. Gimana tuh Kak? Tentunya kita sebagai Muslim yang ingin bersemangat belajar Al-Qur'an, tentunya kita harus memiliki ustadz yang pandai di bidangnya. Oh, jadi musyrif ya. Musyrif, pembimbing. Ya, jadi itu sangat perlu sekali buat teman-teman sobat Mida yang ingin mendapatkan lingkungan yang Qur'ani tadi ya. Mendapatkan lingkungan yang Qur'ani. Itu penting tadi ya. Itu penting. Oke. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan yang namanya disiplin. Betul. Karena disiplin waktu itu penting. Misalnya kita punya jam-jam tertentu seperti yang disampaikan tadi Azam. Betul. Kemudian kita punya targetan membaca ataupun menghafal. Itu juga bisa secara tertulis atau sudah menjadi habit keseharian. Komitmen diri ya. Betul, untuk melaksanakan itu ya. Betul. Bukan hanya karena disiplin tadi, tapi karena memang keterpanggilan hati untuk melaksanakan itu tadi. Oh, iya. Ada lagi nggak, Fahmi? Dulu saya pernah mengaji di Kerapiak. Di Yogyakarta. Di Jogja. Alhamdulillah selama 1 bulan yang saya rasakan luar biasa sekali di sana. Karena bukan hanya dorongan dari kiainya, tapi dari para teman-teman sekeliling pun ikut mendorong kita untuk semangat belajar Al-Qur'an, semangat menghafal, semangat mentadaburi. Nah, semangat untuk terus berinteraksi ya. Betul. Jadi bukan hanya semangat dari diri sendiri, semangat dari teman-teman pun itu sangat perlu sekali. Betul. Bisa jadi teman curhatan, misalnya ini curhatan kalau lagi boring. Nah, curhatan lagi boring. Iya, betul sekali. Betul sekali. Masya Allah. Itu pengalaman yang saya alami ketika di Kerapiak dan alhamdulillah sampai sekarang masih berbekas dan saya selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh kiai-kiai di Yogyakarta, di Kerapiak. Artinya lingkungan dan teman itu sangat mendukung kita juga ya. Mungkin ketika kita lagi turun imannya, mungkin apalagi di Jakarta itu. Iya betul itu. Di Jakarta, masya Allah dengan dinamika metropolitan yang sangat tinggi, bisa boringnya bisa kemana-mana itu kalau itu bisa. Jakarta Selatan ya, di Jakarta ya ini. Anak Jaksel nih. Oh, anak Jaksel. Iya. Literally. Oke. Masya Allah seru kali nih sahabat. Jadi itu mungkin tadi pengalaman ya dari gambaran lingkungan yang Qur'ani itu seperti apa. Nah, tinggal mungkin nanti kita sahabat Mida semua nih kita coba dikit-dikit lah ya sebisa yang kita mampu untuk sedikit demi sedikit mungkin tadi ya membuat waktu lalu mencari motivasi dari Ustaz atau mencari teman-teman yang sama-sama punya komitmen yang tinggi dan yang penting tadi itu ya komitmen. Ya jadi bukan karena terpaksa tapi karena memang merasa penting dan merasa butuh sehingga hadir semangat dari diri sendiri tadi. Insyaallah tabarakallah.
Alhamdulillah saya ngerasa muda lagi nih. Waduh. Ngomong sama yang muda-muda ya. Alhamdulillah. Terakhir nih Kak, tenang ya, jangan ini. Mungkin saya harus minum lagi nih biar boleh minum dulu. Kazam juga minum dulu Kazam. Siap, Ustaz. Boleh minum dulu. Alhamdulillah. Jarang-jarang kita kedatangan anak muda ini, biasanya ustadz muda. Ya, ini juga bentar lagi akan jadi ustadz muda nih, Amin. sahabat Mida nih. Iya. Masya Allah. Ustadz muda yang hafal Quran ya. Masya Allah. Jadi setelah tadi gambaran yang Kak Fahmi dan Kak Azam jelasin, jadi memang lingkungan yang Qur'ani itu sangat penting ya, buat kita terapkan ya. Berarti pertanyaan terakhir saya nih, apakah benar-benar lingkungan yang Qur'ani itu mendorong kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an nih? Ya, tadi udah dijelasin ya, lingkungan yang Qur'ani. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin dari pengalaman Kak Fahmi itu dengan itu, apakah benar lingkungan yang Qur'ani dengan kita berusaha hadir ke majelis ilmu ya, majelis yang di situ banyak para sahabat-sahabat Quran, baik membaca, menghafal ya, tadabbur dan lain sebagainya, itu berarti apakah itu benar-benar mendorong kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an? Jadi circle yang baik itu apakah berpengaruh kuat untuk kita lebih dekat dengan Al-Qur'an nih? Sepengalaman Kak Fahmi dan Kak Azam nih. Kak Fahmi dulu deh. Oke, siap. Jadi seberapa pentingnya lingkungan yang Qur'ani? Ini tema kita nih ya. Betul tema sekali. Kita, ini tema kita ya. Alhamdulillah selama ini saya berada di lingkungan yang Qur'ani. Masya Allah. Itu adalah salah satu rasa syukur saya kepada nikmat yang harus saya syukuri. Karena dengan saya bergaulnya, berbicara dan bercanda dengan para sahabat Al-Qur'an, itu nyaman sekali di hati gitu. Masya Allah. Selain nyaman di hati, mungkin jauh juga dari yang namanya toksik. Seperti itu. Jadi kita seakan-akan dijauhkan dari keburukan. Jadi lebih menjaga diri lah ya. Lebih menjaga diri dari ketidakbaikan atau keburukan. Iya. Nah, dan pentingnya lingkungan yang Qur'ani ini sangat merubah sisi waktu. Karena motivasi saya tadi kan membersamai Al-Qur'an. Tentunya dengan lingkungan yang Qur'ani, saya memanage waktu untuk memberikan waktu-waktu saya untuk Al-Qur'an, untuk mentadaburi, untuk menghafal dan yang lain-lainnya. Dan itu dorongan dari lingkungan yang Qur'ani tadi. Betul lingkungan sekali. yang baik tadi ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Kak Fahmi. Masya Allah, sangat menginspirasi kita. Semoga menginspirasi sobat-sobat Mida ya. Insya Allah. Ya, mulai dari Kak Azam ya. Apakah benar-benar penting ya lingkungan yang Qur'ani itu untuk mendorong kedekatan kita dengan Al-Qur'an di sahabat Mida? Coba kita dengar dari Kak Azam. Oke. Salah satu pentingnya lingkungan Qur'ani untuk mendorong kedekatan dengan Qur'an itu kan salah satunya dari faktor semangat. Semangat. Jadi gini. Jadi kalau misalnya entah di ma'had atau di mana gitu kan, atau di tempat yang di situ bernuansa Qur'ani gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngelihat temen lagi menghafal atau setorannya lebih banyak, itu kadang terpacu kan? Jadi semangatnya terpacu. Betul, terpacu. Itu jadi kenapa lingkungan Qur'ani itu sangat penting untuk mendorong kedekatan dengan Qur'an ya, salah satunya begitu. Jadi tapi itu juga harus disertai dengan keinginan, Ustaz. Betul. Nah, betul. karena kan dalam beberapa pengalaman seperti misalnya nih dalam situasi Ramadan begitu kan. Nah, sebentar lagi kita mau Ramadan juga. Betul, kita mau Ramadan ini. Kita butuh lingkungan Lingkungan Qur'an. Seberapa penting ini? Iya, gitu kan. Boleh. Nah, biasanya kan
kalau Ramadan ini entah di sekolah atau di mahat begitu. Itu kan kita didorong untuk apa ya, dekat dengan Al-Qur'an lah begitu. Betul. Nah, kadang kita ngelihat temen tuh udah ngajinya lebih dari kita. Iya. Kadang minimal ada rasa malu sedikit gitu. Betul. Kadang seperti itu emang pelan-pelan dari sisi niatnya mungkin belum 100% niat ke atas begitu. Betul. Dalam tanda kutip lah begitu. Nah, tapi pelan-pelan tuh terbentuk gitu keinginan untuk dekat dengan Al-Qur'an gitu. Nah, tapi kalau nggak ada keinginan, contoh saya pernah dulu itikaf begitu. Nah, pas di Pontianak dulu, saya pernah itikaf dan itu ada satu masjid, itu kan masjid raya ya. Oke. Jadi warga Pontianak tuh kalau itikaf banyak di situ. Kebanyakan di situ. Nah, orang-orang pada ngaji, tapi ada juga yang tidur. Nah, jadi kan bisa dilihat kadang tuh ada orang yang datang tuh cuma tidur atau enggak ngobrol sama temennya gitu. Nah, di situ faktor keinginannya itu faktor antara keinginan dan semangatnya itu nggak sinkron gitu. Jadi percuma kalau dia kalau dia ngeliat orang lain tuh nggak ada keinginan untuk ikut semangat. Betul. Ya sama aja begitu. Artinya dia udah ada semangat untuk hadir ke masjid. Cuman karena mungkin dorongan dirinya kurang gitu ya. Lalu akhirnya malah ke bawah yang lain. Ya. Nah, jadi kan ya menurut saya seenggaknya dari faktor semangat lah gitu. Betul. Kayak misalnya kita ngafal gitu. Apalagi yang tadi saya bilang kan kalau di pesantren dulu kan kayak kumpulan gitu kan. Jadi kalau ngelihat teman setorannya lebih banyak tuh kita malah terpacu gitu. Betul. Nah, di situ terlihatnya di situ dan kalau kita lagi di lingkungan yang Qur'ani, itu kan pasti nggak berani ngelakuin hal aneh gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita lagi di mahat gitu, orang-orang pada ngaji nggak mungkin yang kita nyanyi gitu. Iya. Misalnya dia yang baca Quran atau nyanyi sendiri. Iya. Seenggaknya dia pasti ada keinginan untuk ikut ngaji gitu. Betul. Seenggaknya begitu. Nah, kayak dari situ terlihat kenapa lingkungan Quran itu penting untuk kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Dorong semangat. Tapi tetap semangat itu harus dibarengi dengan komitmen diri juga. Ya. Jangan sampai semangatnya nanti karena melemah karena komitmen yang kurang kuat. Betul. Aduh, Masya Allah. Kita mau buru-buru nih cari lingkungan yang mendorong kita untuk semakin dekat dengan Al-Qur'an nih. Ya, setelah kita mendengar tadi kisah-kisah atau sharing ya dari Kak Fahmi dan Kak Azam ini, Masya Allah, jazakumullah khairan. Oke, Masya Allah. Baik, sahabat Mida, kita masuk ke segmen terakhir nih. Setelah kita ngobrol panjang, cerita-cerita, pengalaman, sharing gimana anak muda di tengah ibu kota tapi mendapatkan lingkungan yang Qur'ani dan menjadikan Qur'an itu begitu dekat dengan jiwa muda yang seharusnya lagi menggebu-gebu gitu ya. Tapi ya Masya Allah ini bisa dekat dengan Al-Quran, sahabat. Kita masuk ke segmen terakhir nih, sahabat Mida, yaitu kita punya segmen namanya GPS. Nah, apa tuh GPS? Petunjuk jalan menuju keberkahan. Masya Allah. Makin malam biasanya makin imajinasinya nih ya. Oke, segmen GPS ini adalah segmen jawab pertanyaan subscriber. Jadi teman-teman yang sudah mensubscribe kami dan juga follow di akun Instagram kami, itu kita kasih media untuk bertanya untuk para narasumber kami nih, Kak Fahmi dan Kak Azam. Oke, saya coba buka dulu ya. Oke, yang pertama, ini ada 2 pertanyaan aja. Tidak banyak nih, insya Allah. Alhamdulillah cuma 2. Siapa tahu nanti ada nambah. Boleh. Mungkin. Okay. Betul. Boleh tahu dari pemuda Islami. Maksudnya pemuda Islami ini ya, Kak Fahmi dan Kak Azam. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana sih? Kok dari tadi ngomongin Jakarta Selatan dan ngomongin lingkungan yang Qur'ani, kuliah di mana?
boleh dong sharing kuliahnya di mana nih? Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab nih? Kak Fahmi deh, boleh Kak Fahmi. Oke. Ada pertanyaan dari subscriber kita, kuliahnya memang di mana sih? Kok bisa sebegitunya mendapatkan insight dan pengalaman hidupnya tuh? Boleh? Baik. Untuk pemuda underscore Islami ya, perlu diketahui nih. Jadi saya bersama Azam itu kuliah di Mahat Ali An-Nuaimi, Masya Allah. tepatnya di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tentunya. Kalau mau lebih tepatnya lagi mungkin di Jalan CH2. Oh gitu. Jalan CH2. Jalan CH2. CH2. Iya. Patokannya apa tuh? Kira-kira kita kalau buat ke sana tuh Kak Fahmi. Patokannya kalau kita naik kereta turun di stasiun Kebayoran Lama, bisa naik angkot. Gimana? Stasiun Kebayoran. Oh ya, stasiun Kebayoran. Kita bisa naik angkot, nanti ada Jalan CH2, bisa turun di situ. Jalurnya kereta ya. Turunnya di stasiun Kebayoran Lama. Stasiun Kebayoran. Kalau naik busway, Permata Hijau. Permata Hijau. Permata Hijau. Kayaknya Kak Azam lebih sering. Lebih seringnya jalan. Oke. Di mana tadi? Di Mahat Ali An-Nuaimi ya? Betul. Masya Allah. Baik. Patokannya berarti tadi ya, kalau naik kendaraan di situ ya. Oke. Itu tadi ya, pemuda underscore Islami ya. Betul. Itu tadi sekolah, kuliahnya di Mahat Ali An-Nuaimi di Jakarta ya. Jakarta. Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua itu datang dari Maulana underscore 38. Nah, ini subscriber kita juga nih, Kak Fahmi dan Kak Azam. Kak Fahmi dan Kak Azam itu ketua BEM di Mahat Ali An-Nuaimi Jakarta ya? Waduh, saya kayaknya kenal ini. Waduh. Apakah benar Kak Fahmi dan Kak Azam ini ketua BEM? BEM itu berarti Badan Eksekutif Mahasiswa ya, artinya pengurus ya? Pengurus. Oh, berarti selain pengamal yang mengamalkan juga mengkoordinir nih. Udah berbuat baik dan mengajak kebaikan. Pahalanya double ini berarti kalau begitu. Betul. Masya Allah. Boleh? Siapa yang mau jawab nih? Kak Azam kayaknya nih. Azam, silakan Kak Azam. Ya, jadi di BEM An-Nuaimi itu diketuai oleh Kak Fahmi. Kak Fahmi ketuanya. Masya Allah. Untuk wakilnya itu saya sendiri, Ustaz. Itu jadi wakilnya. berdua ini ketua dan wakil. Ketua dan wakil. Nah, itu kita kemarin menjabat di periode 2022 sampai 2023. Nah, jadi baru aja selesai menjabat. Baru aja saya menjabat dan alhamdulillah selama masa jabatan. Berarti sekarang sudah ada pengurus yang baru ya? Betul. Ini masa waktu yang tahun lalu ya, sampai sekarang ya. Terus selama masa jabatan alhamdulillah bisa dibilang cukup lancar ya. Alhamdulillah cukup lancar. Barakallah. Dibantu juga dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kan banyak beberapa departemen di BEM gitu. Betul. Dibantu oleh teman-teman ya, alhamdulillah ikut mensukseskan lah ya. Ikut mensukseskan dalam proses kepengurusan. Insyaallah. Berarti sekarang sudah turun ke adik-adik ya? Iya. Yang baru ya? Yang baru. Semoga bisa lebih baik nih dari Kak Fahmi dan Kak Azam nih ya. Kita doakanlah. Amin. Insyaallah. Dan semoga pahala Kak Fahmi dan Kak Azam selama mengemban amanah kemarin juga dibalas nih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadikan tempat Mahat itu menjadi sangat nuansa keislaman dan Qur'annya sangat bagus. Alhamdulillah. Baik, itu tadi ya untuk Maulana underscore 38. Mungkin betul ternyata Kak Fahmi dan Kak Azam ini ketua BEM dari Mahat Ali An-Nuaimi masa bakti 2022-2023. Baik, sahabat Mida, kita sudah berbincang panjang dan sangat menarik dan sangat menginspirasi sama Kak
Fahmi dan Kak Azam nih kita ucapin terima kasih banyak sudah hadir di ruang podcast Sahabat Mida ini, dan kami ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat para subscriber dan juga teman-teman Sahabat Mida yang selalu mensupport channel YouTube kami. Tapi ayo terus kita dukung channel YouTube kami ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian seluas-luasnya agar manfaat yang ada di channel YouTube ini bisa terus meluas dan dimanfaatkan atau bisa mengambil manfaat buat yang lain. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.